kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, itu sebenarnya Allah hendak menyadarkan kita bahwa kita nanti pasti sampai ke titik batas di mana kita harus pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Mari kita hitung-hitung waktu yang kita miliki masing-masing ini. Panjenengan jauh lebih senior daripada saya. Nabi Muhammad SAW juga selalu mengingatkan ini, dan Nabi wafat di usia 63. Panjenengan yang sudah 62 tahun 10 bulan, dua bulan lagi genap 60. Tidak mesti juga. Kata Nabi, akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Usia rata-rata umatku itu antara 60 dan 70. Sedikit sekali yang bisa melampaui itu, dan justru banyak yang tidak sampai kepada itu. Mari kita hitung-hitung waktu yang kita miliki ini. Apakah kita banyak habiskan untuk ibadah? Ini nggak ada yang bisa menjawab kecuali kita sendiri. Bapak-bapak yang saya muliakan, mari kita hitung waktu yang kita punya, 24 jam dalam sehari yang Allah berikan itu. Mari kita hitung porsi untuk ibadah berapa, porsi untuk kerja berapa, porsi untuk istirahat berapa, porsi untuk main berapa. Mari kita hitung-hitung. Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan diaudit semuanya, dan tidak akan ganti orang lain, tidak akan ganti orang kedua, tidak akan bergeser antrian itu setelah semuanya selesai ditanya. Kata Nabi Muhammad SAW yang hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'i khisalin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah setelah lengkap sempurna ditanya tentang 4 hal. 1, an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila bihi, wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Kita masing-masing nanti akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana kita menghabiskan umur. Pertanyaan lebih spesifik, bagaimana kita menghabiskan waktu muda kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menggunakan ilmu yang Allah amanahkan kepada kita ini. Apakah untuk minterin orang atau mencerdaskan orang? Kalau minterin orang kan konotasinya negatif, ngakali orang, atau benar-benar berbagi ilmu yang mencerahkan. Yang keempat, tentang harta kita. Kalau umur pertanyaannya 1, ilmu pertanyaan 1, kalau harta tanyanya 2, dari mana dan kemana. Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untung kita ini selalu diingatkan oleh Allah dengan satu surat di dalam Al-Quran. Ini kuis nih, guys. Hanya terdiri dari 3 ayat, tapi barokahnya, maknanya begitu dalam. Surat nama kira-kira? Wal Asr. Surat Al-Asr. Wal Asr, demi waktu, demi masa. Kehidupan kita yang panjang banget ini, Pak. Yang kita belum tahu sampai kapan nanti. Padahal orang zaman dulu itu juga sudah sudah berganti generasi ke generasi. Kita kalau lewat ke kuburan-kuburan kuno itu, kita bayangkan ini orang sudah berapa lama nunggu di alam barzah itu kan, Masya Allah. Padahal kiamat masih nggak tahu kapan. Kalau kita meninggal besok, kita juga masih belum tahu kiamat itu kapan. Betapa lamanya waktu yang ada di dunia ini Allah jadikan sumpah, wal asri, demi waktu yang ada awal dan ada akhirnya ini. Innal insana lafi khusr. Semua manusia berada dalam kerugian, semuanya. Untung ada ayat ketiga. Untung ada ayatnya. Kalau ayatnya sampai 2 atau berhenti, mati kita. Untung ada ayat ketiga. Illal ladzina amanu
wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semua orang rugi kecuali yang beriman, beramal soleh, saling menasehati di dalam kebaikan dan juga saling menasehati di dalam kesabaran. Ini saking berkahnya surat ini, sampai Imam Asy-Syafi'i ini pun ngendikan, laulam unzila illa hiya lakafathu. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan 30 juz, kalau sekiranya Al-Quran itu tidak 114 surat, kalau sekiranya Al-Quran itu tidak 6.236 ayat, tapi Al-Quran itu isinya cuma satu surat yang isinya 3 ayat ini saja, sudah cukup sebagai nasihat, sudah cukup sebagai bekal kita untuk hidup, kata Imam Asy-Syafi'i. Demi waktu sesungguhnya semua orang berada dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati satu sama lain. Jadi yang penting iman, terus beramal soleh, dan tidak soleh sendirian, tidak soleh sendirian, tapi juga soleh secara sosial, saling menasehati, amar ma'ruf nahi munkar. Kita ajak saudara-saudara kita untuk dekat ke masjid, sekaligus kita cegah kalau ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di kampung kita. Kita jaga masing-masing. Jadi bukan soleh sendirian, tapi soleh bersama. Kita muhasabah terkait waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Halo, assalamualaikum.